Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan topik 1 pada ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya perkenalan di sini anggota kelompok ada 3. Yang pertama saya sendiri Nia Priyanto. Saya Muhammad Abdul Mustafa. Saya Sendal Silawati. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai 3 kasus yang ada pada ruang kolaborasi. Kasus yang pertama akan disampaikan oleh Mas Afif. Untuk kasus yang pertama itu, seorang guru atau kelas guru hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu dari rata-rata ilmiah. Untuk memudahkan peserta didik dalam pembelajaran, Anda membuat urutan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Jadi guru membuat langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah disiapkan oleh guru sebelumnya. Kemudian beberapa saat kemudian guru itu meminta pada siswa untuk mengerjakan soal, tetapi tidak menggunakan langkah-langkah yang telah diberikan pada soal sebelumnya. Menurut Anda, pertanyaannya, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Setelah kelompok kami diskusi terkait dengan kasus ini, maka didapat hasil bahwa yang membuat peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua itu, yang pertama, siswa memiliki pemahaman dulu terkait dengan urusan yang dipelajari. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang diberikan guru itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi siswa bisa mengerjakan dari langkah pertama. Terus setelah mengetahui proses penyelesaian, maka siswa dapat menyelesaikan soal yang serupa. Jadi selanjutnya, sebagai calon guru dalam kegiatan yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, pembelajaran seperti ini dapat diterapkan untuk penugasan atau drilling soal. Hari ini sesuai dengan teori behaviorism, di mana pada teori ini metode digunakan untuk di mana pada teori behaviorism itu terdapat stimulus dan respon. Di sini stimulusnya itu berupa langkah-langkah yang diberikan oleh guru, kemudian responnya itu siswa dapat mengerjakan soal dengan baik, walaupun tidak melihat langkah-langkah yang telah diberikan. Kemudian karena siswa lama-lama akan terbiasa, karena sistem seperti ini itu drilling, jadi soalnya mirip-mirip, jadi semakin sering siswa mengerjakan maka akan semakin sedikit usaha yang akan dikeluarkan oleh siswa karena sudah terbiasa. Kemudian selanjutnya untuk kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh ibunya. Silakan. Baik, untuk kasus yang kedua, di sini ada Tina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya itu belum bisa berhitung dengan lancar. Tina sudah memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama pada kasus kedua ini, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Nah, menurut kelompok kami di sini yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya yang masih kesulitan dalam masalah perhitungan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan benda-benda konkret yang ada di sekitar peserta didik, baik itu di dalam kelas ataupun di lingkungan di luar kelas. Nah, contoh kegiatannya itu yang pertama bisa menghitung barang-barang yang ada di sekitar
kesulitan peserta didik. Lalu yang kedua, membaca buku yang berkaitan dengan perhitungan. Lalu yang ketiga itu ada menggunakan permainan, dan yang keempat adalah berhitung menggunakan jari. Ini untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal yang kedua, di sini ada mengapa Anda menyarankan hal tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, hal ini tadi kami sarankan karena mengingat siswa kelas 1 SD itu secara perkembangan kognitif berada pada tahap operasional konkret, di mana hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, di mana pada tahap ini anak mampu melakukan penalaran yang logis dan konkret. Oleh karena itu, siswa mampu menalar dan pada benda-benda yang bersifat nyata. Nah, oleh sebab itu, karena siswa sudah mampu menalar pada benda-benda yang bersifat konkret atau nyata, maka pada kasus yang pertama tadi kami sarankan bahwa Rina dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar lingkungan peserta didik sebagai bahan pembelajaran untuk membantu siswa dalam menangani kesulitan belajarnya, terutama dalam kesulitan berhitung. Baik, untuk selanjutnya adalah kasus yang ketiga, akan dilanjutkan oleh Mbak Sinta. Oke, untuk kasus yang ketiga ini ada guru yang bernama Bapak Made. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan itu beliau akan memberikan materi kepada peserta didik dengan materinya adalah teks deskripsi. Nah, dengan buku panduan yang beliau punya, itu kan ada beberapa contoh teks deskripsi. Nah, ada bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Namun karena Bapak Made ini memperhatikan latar belakang peserta didiknya, maka Bapak Made mengambil contohnya adalah tentang pantai dan makanan khas di Bali. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Bapak Made ini sudah sesuai karena Bapak Made sudah mempertimbangkan latar belakang peserta didiknya. Nah, di sini kan tadi Bapak Made itu mengambil contohnya adalah makanan khas Bali dan pantai, di mana itu adalah dekat sekali dengan peserta didik karena mereka ada di wilayah Bali. Kemudian kalau misalkan Bapak Made itu mengambil contoh misalkan makanan khas di Jawa, otomatis kan peserta didiknya kurang mengetahui makanan khas di Jawa begitu. Kemudian untuk soal yang kedua, prinsip apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Made adalah dengan memperhatikan latar belakang dan karakteristik peserta didiknya. Hal ini dilakukan agar mudah dimengerti oleh peserta didik dengan memberi contoh berupa deskripsi pantai dan makanan khas Bali. Kemudian, teori yang digunakan dalam kasus Bapak Made ini adalah teori sosial kognitif. Karena di teori sosial kognitif itu kan ditandai dengan perilaku kognitif dan hubungan yang saling berinteraksi satu sama lain. Jadi, fokus pembelajarannya Bapak Made ini adalah pengamatan secara langsung dan peniruan, baik itu peniruan yang dilakukan oleh guru sebagai modelnya. Kemudian teori sosial kognitif ini kan dikemukakan oleh Bandura. Bandura itu mengatakan bahwa seseorang itu perilakunya dapat tercapai karena ada hubungan yang ada 3 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama itu adalah faktor perilaku, yang kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor kognitif. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal itu tidak hanya pada faktor kognitifnya saja. Nah, pada kasus yang ketiga ini Bapak Made itu mengambil faktor yang lingkungan di sekitar peserta didik. Nah, dengan menggunakan 3 faktor tadi yang Bandura sampaikan itu, maka diharapkan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Sekian dari kami. Baik, demikian adalah pembahasan mengenai 3 kasus dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Apabila ada hal yang ingin disampaikan, boleh tanggapan, tambahan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 5.
Tadi di kasus nomor 3 itu dijelaskan bahwa dijelaskan kali itu menggunakan teori sosial kognitif. Nah, untuk kasus yang seperti dijelaskan di nomor 3 itu ada dua teori yang menurut kami itu hampir mirip, yaitu teori konstruktivisme dan juga teori sosial kognitif. Kalian lebih memilih teori itu daripada teori konstruktivisme itu karena apa? Terima kasih. 1. Baik, terima kasih sama Mbak Nurul atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Kenapa kelompok kami memilih teori sosial kognitif, gitu ya Mbak? Nah, teori konstruktivisme sama teori sosial kognitif itu kan hampir ada pemilikannya. Kalau di teori konstruktivisme itu kan yang membangunnya hanya perilaku peserta didiknya saja. Tapi kelompok kami memilih sosial kognitif karena ada 3 faktor yang membangun. Ada perilaku, ada lingkungan, sama kognitifnya. Itu juga. Ada tambahan? Tidak. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup. Baik, jika tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan dari kelompok lain, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang mohon maaf, kami akhiri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.